Halo Sobat OMK, kenalin gue Angel dari OMK Wilayah 9 Santo Bonaventura. Berhubung sebentar lagi kita memperingati Hari Rabu Abu, gimana kalau kita nanya beberapa anak OMK seputar Rabu Abu? Kira-kira mereka tahu gak ya? Yuk, yuk, yuk! Halo Kak, boleh kenalan nggak? Oh, boleh dong. Namanya siapa Kak? Nama aku Cici. Nama aku Elizabeth, tapi biasa dipanggil Abed. Nama gue Andreas Nicholas, Dipanggilnya? bisa Andre. Kalau kakak? Nama gue Mario, bisa dipanggil Mario. Nama saya Dinan. Kalau kakak? Stella. Kalau kakak? Agif. Oh ya kak, aku mau nanya nih, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu menurut kakak Rabu Abu itu apa sih kak? Kalau menurut aku Rabu Abu itu adalah awal dimana kita memasuki masa prapaskah. Rabu Abu itu awal kita menjalankan puasa dan pantang untuk menuju Paskah ya. Kalau setahu aku ya kayak gitu. Menurut gue Rabu Abu itu adalah suatu saat atau suatu event di mana kita itu diajak untuk kembali merefleksikan apa yang telah kita buat di hidup kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita untuk hidup-hidup kita yang selanjutnya gitu, untuk taraf hidup kita yang selanjutnya. Rabu Abu adalah ini tempat Kristen untuk berpuasa dan beribadah. Menurut gue ya, itu sebagai tanda awal umat Katolik memasuki masa prapaskah gitu. Di dalamnya bisa ada ibadah, berpantang dan berpuasa. Terus kalau boleh tahu, tahun ini tuh Rabu Abu jatuh di tanggal berapa ya kak? Setahu aku itu jatuh di tanggal 2 Maret 2022. Tanggal 2 sih kalau nggak salah, tanggal 2 Maret hari Rabu ini. Kan ini kan Sabtu Minggu ya. Rabu hari ini. Seingat gue 2 Maret ya, 2 Maret 2022. Kalau tanggalnya sih saya dengar dari Romo tanggal 2 Maret 2022. Dari Romo ya kak? Betul kak, 2 Maret. Iya sih, seingat gue 2 Maret sih. Biasanya kalau Rabu Abu itu di dahi dikasih apa sih kak? Dikasih abu yang bekas daun palma yang kita bakar nggak sih? Yang kalau misalnya kita sebelum Rabu Abu itu kan ada pembakaran daun palma. Nah, daun palmanya itu dikasih buat di dahi kita nggak sih? Terus kalau menurut kakak itu makna abu di dahi apa sih kak? Makna abu di dahi itu mengingat kita itu kalau kita itu berasal dari abu gitu. Dari debu, maksudnya dari debu. Gue nggak terlalu ingat pasti gitu. Cuman setahu gue, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, itu terdapat di Markus, seingat gue ya. Sebagai tanda untuk mengingatkan kita bahwa kita itu berasal dari debu. Itu makna pertobatan aja sih, bahwa kita harus ya sebagai makna simbolis pertobatan aja gitu pas Rabu Abu dan pas masa pantang puasa. Itu sih menurut aku. Yang dikatakan Romo atau frater atau prodiakon saat memberikan abu di dahi itu apa kak? Tahu nggak kak? Oh, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Ya ampun kak. Kalau Coba kakak terima sendiri dong. tahu? Kalau aku tahu sih. Coba kak apa dong? Setahu aku sih bertobatlah dan percayalah pada Injil. Biasanya dia bilang bertobatlah dan percayalah pada Injil. Iya, kayaknya itu deh. Menurut kakak itu artinya apa kak? Kurang tahu. Mungkin kalau pribadi aku sendiri itu kita disuruh untuk mengingat kalau misalnya kita itu manusia berdosa yang harus bertobat gitu. Maksudnya kan Paskah itu kan kebangkitan Tuhan Yesus kan. Jadi kita sebelum itu kita harus mempersiapkan hati kita biar kita bersih, biar kita layak lah buat menyambut kebangkitan Tuhan gitu. Itu artinya supaya kita sadar bahwa manusia itu perlu bertobat dan percaya kepada Injil juga. Berarti bertobat dan percaya pada Injil cuman di hari Rabu Abu aja ya kak? Enggak dong. Setiap hari kita harus lakuin, bahkan kita harus ingat. Tapi itu adalah satu dari setiap tahun yang seluruh umat Kristen di dunia harus ingat. Terus kak kalau udah terima abu di dahi itu boleh dihapus nggak sih setelah misa? Kalau menurut aku itu tidak boleh ya. Itu pasti nanti hilang sendiri sih. Kalau itu aku sebenarnya nggak tahu. Cuma kalau aku pribadi sih aku nggak pernah hapus ya. Soalnya itu biasanya kalau aku udah habis dari gereja pulang ngelakuin aktivitas nanti dia kehapus sendiri sih. Tapi kalau untuk dihapus atau enggaknya atau bolehnya aku nggak tahu deh.
nggak tahu sih, tapi kalau gue pribadi nggak gue hapus karena ya buat istilahnya buat mendalami makna Rabu Abu itulah dan juga makna tentang puasa itu sih kalau buat gue. Tapi kalau in general nggak tahu sih, kurang tahu bisa boleh dihapus atau enggaknya. Kayaknya enggak deh. Ya, kayaknya enggak. Kenapa tuh Kak? Ya karena itu kan lambang supaya semua manusia yang terima abu itu ingat nih, kita tuh sumbernya dan asalnya dari debu dan akan kembali menjadi debu. Harusnya sih nggak boleh dihapus, biarkan angin yang menghapus. Anjay. Kalau gue sih enggak, cuman perlu digarisbawahi ya, semisal nggak dihapus dan belum hilang juga, semisal habis misa jangan kayak dipamerin gitu seakan-akan kita habis selesai ibadah jadi kayak menganggap diri kita itu lebih kudus dibanding yang lain gitu. Kalau Kakak boleh dihapus nggak Kak? Oh, tidak boleh dong. Tapi biasanya Kakak nggak hapus juga Kak habis misa. Enggak, tidak. Terus kalau menurut Kakak itu Rabu Abu untuk Kakak sendiri maknanya apa ya Kak? Rabu Abu untuk aku sendiri maknanya sebagai pertobatan kita ya, kan kayak yang tadi aku bilang, kita dikasih abu itu, terus Romo atau Frater tuh ngomong bertobatlah dan percaya pada Injil, tuh maksudnya kita disuruh tobat gitu, maksudnya karena kita manusia berdosa yang akan kembali kepada Tuhan, jadi kita harus mempersiapkan hati sih, menurut aku kayak gitu. Makna Rabu Abu itu pertobatan, itu sih apa dasarnya pertobatan. Kalau kita puasa bantang tapi kita sendiri nggak punya niat buat bertobat juga sama aja gitu, sama aja zong. Itu aja sih maknanya buat aku. Rabu Abu itu menurut aku itu masa pertobatan gitu. Masa kayak kita itu mengakui dosa-dosa kita, masa penyesalan lah gitu. Masa kita untuk bertobat. Kalau menurutku ya sebagai bentuk perkabungan, pertobatan dan juga kerendahan diri kita untuk kemenangan kebangkitan Kristus sih. Sama kayak Kak Gif, selain untuk ingat kita untuk bertobat, kita juga ingat kita dari mana asalnya dan memperbanyak ibadah juga. Selain Rabu Abu kita harus lebih banyak ibadah. Makasih Kak. Kalau Kakak apa Kak? Sama kakak doi ini. Makasih ya Kak atas jawabannya. Yaudah, makasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Makasih ya Kak udah ngejawab pertanyaannya. Ya sama-sama. Makasih ya Kak udah meluangkan waktunya. Isi Kak.